Bongkar rahasia dapur jualan 6,8M di TikTok Shop dalam 3 minggu di bulan Ramadan kemarin. Banyak yang sering nanya nih, gimana sih caranya bikin produknya laris di TikTok Shop? Udah coba ini, itu, kok nggak laku-laku sih? Apa TikToknya yang susah FYP? Atau zamannya lagi susah? Atau emang nggak bisa jualan? Tenang, di video ini gue mau spill nih, apa aja ini kerjain di Mea Digital Agency. Sampai sekarang kita ranking 13 besar top agency TSP Indonesia. Padahal kita baru masuk jadi agency TSP akhir tahun lalu loh. Jadi ini kita lakuin di salah satu klien Mea yang satu ini. Totalnya kurang lebih dapat 6,8M dalam 3 minggu. Kenapa bisa? Yuk kita bahas langsung. Pertama, buat jualan rame yang perlu kamu perhatiin adalah ada nggak demand atau permintaan dari produk yang kamu jual. Kalau produk itu demand-nya tinggi, kemungkinan buat lakunya bakal tinggi. Kalau produk itu demand-nya rendah, ya kemungkinan buat laku juga rendah. Kecuali kamu bisa bikin orang mau beli produk tersebut. Ini bisa dilakuin kalau punya modal besar. Kalau enggak, ya agak susah sih. Nah, produk yang kita spill di sini adalah produk kue kering yang dipaket jadi hampers. Kenapa hampers? Karena ya kalian bisa kira-kira sendiri. Apa sih yang banyak dicari orang buat lebaran? Salah satunya hampers kan? Nah, maka dari itulah kita jual kue ini khususnya buat hampers lebaran. Karena dengan ini, demand-nya otomatis jadi lebih tinggi daripada sekedar cuma sebagai kue. Nah, kalau udah beres langkah pertama, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu bikin produk tersebut terlihat lebih menarik buat pelanggan kamu. Nah, buat bikin produk lebih cakep, ada beberapa cara nih. Yang pertama, desain kemasan pasti perlu menarik. Kenapa sih kemasan itu perlu menarik? Karena lu sadar gak sih? Hal pertama yang dilihat konsumen ketika pilih produk, ya udah pasti kemasannya, benar nggak? Makanya pastiin desain kemasan menarik dan informatif, sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Yang kedua, perlu fitur unik. Jika produk punya fitur unik, misalnya nih, kalau misalnya produknya elektronik ya punya teknologi terbaru atau kalau kayak kemarin kita kue ya kita menjelaskan kalau ini adalah bahan-bahannya kualitasnya premium, bahan-bahannya bagus gitu loh. Dan pastiin juga jangan cuma kita bikin doang gitu loh, tapi pastiin fitur tersebut atau informasi tersebut dengan jelas ada di kemasan dan material promosi lainnya. Dan lebih penting lagi di poin kedua adalah ini. Kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu yang lebih bagus, nah pastiin informasi tentang fitur unik tersebut ada di kemasan dan material promosi. Nah, tapi poin penting yang kalian gak boleh lupain adalah kalau bisa nih fitur tersebut jangan yang lo tahu itu bagus, tapi kalau bisa itu adalah memang kebutuhan dari konsumen, karena itu bakal bikin lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga, pastiin pelayanan yang baik. Karena pelayanan pelanggan yang baik tentu saja membantu memperkuat loyalitas konsumen terhadap produk dong. Jadi pastiin tim CS-nya ngasih pelayanan yang ramah, cepat, dan membantu. Karena gini, pernah ada klien yang secara iklan, itu ketika kita kerjain timnya bagus, tapi karena tim CS-nya itu jelek, itu bikin konversinya jelek banget. Jadi perhatiin banget yang ini. Yang keempat, hati-hati juga sama harga. Kenapa? Karena meskipun harga tuh bukan faktor utama, tapi banyak orang kalau mau beli ya pasti milih lihat harga kan. Jadi pastiin harganya kompetitif. Kompetitif dalam artian ya jangan kemahalan, tapi disesuaikan dengan value-nya. Karena kalau kemurahan ya susah juga. Bener nggak? Jadi kompetitif, orang bisa beli, tapi untungnya masih oke. Dan yang kelima, pastiin juga pengalaman pembeliannya orang menyenangkan. Karena dengan orang senang ketika beli produk, kayak misalnya packagingnya oke, sesuai pesanan, nah itu bakal bagus buat produknya. Nah, ini yang pertama nih. Nah, terus setelah lu punya produknya udah oke, apa lagi harus dilakuin? Yang kedua, tentu saja adalah kita mulai cari traffic. Karena sebagus apapun produk lu, kalau trafficnya nggak ada gunanya. Oke? Nah, kita bakal bahas cari traffic, karena ini kita bahas TikTok Shop, kita bakal bahas di TikTok Shop-nya. Nah, buat cari traffic gimana? Yang pertama yang dibutuhin adalah konten marketing. Kenapa sih konten perlu? Karena ya TikTok Shop kan beda sama marketplace. Kalau di marketplace, mungkin kalian bisa tinggal posting produk, terus tungguin dah ada yang nyari. Meskipun kadang banyak juga nih yang udah sampai tua nggak ada yang nyari gitu ya. Sekarang kalau di MP aja, caranya postingnya kan nggak bisa posting terus nunggu laku, apalagi TikTok Shop. Jadi poin pertama adalah bikin konten dengan konsisten. Dan harus tahu kira-kira konten apa yang bisa datangin penjualan. Karena kalau konten lu view-nya dikit, yang engage-nya pasti dikit, engage itu interaksi by the way, apalagi yang beli. Terus, konten juga nggak bisa asal viral doang. Karena asal viral belum tentu dapat sales kalau nggak nyambung. Jadi perlu seimbang antara viral dan hard selling. Tapi nggak bisa hard selling juga, Bing. Karena kalau hard selling, nanti nggak viral-viral, terus nggak ada yang beli. Nah lo, bingung kan lo? Bingung kan lo? Stres kan lo? Nah, beruntungnya kalau di Mea nih, karena kita masuk TSP, kita tuh dikasih bocoran tiap minggu tentang apa yang lagi tren di TikTok Shop
sama orang dalam TikTok. Nah, jadi konten kita bisa perform cukup lumayan. View-nya dapat, ordernya dapat. Nah, terus kalau kalian yang nggak dapat bocoran dari orang dalam gimana? Itu PR sih. Oke, lanjut. Poin kedua, jangan lupa kerjasama sama influencer. Kenapa? Tahu sendiri kan, orang Indonesia itu latah. Apa yang dipakai sama idolanya, biasanya mereka penasaran dan coba juga. Maka dari itu, kita banyak cariin affiliate buat brand yang satu ini. Makanya bisa ngehasilin penjualan cukup banyak dari affiliate-nya. Gimana cara cari affiliate-nya? Nah, cara cari affiliate tentu saja nggak cuma di TikTok. Affiliate Marketplace. Kenapa? Kalau lu cuma cari dari sini, ya udah terbatas. Dan kalaupun udah lu kontak-kontakin banyak affiliate, itu jauh lebih susah kan buat dapat afiliatornya. Kalau yang kami lakuin jujur agak sedikit beda sih. Karena kita kebetulan punya MCN, kita punya creator network sendiri, kita punya list creator sendiri. Ya kita tinggal masukin ke internal. Dan itu jauh lebih gampang buat dapetin affiliate. Nah, yang ketiga, live streaming. Dan ini hampir 24 jam sepanjang bulan puasa kemarin. Gitu. Kenapa? Karena lu tahu sendiri kan, tiap kali kita lagi live dan orang cari produk, maka lu tuh bakal kelihatan produknya ada di atas. Belum lagi dengan kita live, kan bisa bikin orang tuh langsung check out barangnya saat itu juga. Nah, ketika ngomongin live 24 jam, kalian mungkin ngerasa terus kapan tidurnya? Ya gampang, gantian lah timnya, jangan cuma satu, kan mau dapat gede, betul gak sih? Ya, nah ini yang keempat. Kita perlu scale up dengan iklan TikTok Ads. Nah, selain bikin konten, live streaming, dan affiliate, ya tentu saja lakuin yang namanya TikTok Ads. TikTok Ads ini pertama beda sama promote. Ini bukannya dari TikTok Ads Manager. Dan kalau di TikTok Ads ini bukan sekedar jalan, tapi kita perlu jalan dengan strategi. Gitu. Kalau lu pakai promote, resikonya udah pasti boncos. Jadi jangan pakai promote. Nah, terus gimana nih strategi TikTok Ads-nya? Nah, ini ada dua yang kita pakai. Pertama, tentu saja kita iklanin iklan yang pakai VT atau video TikTok. Pertama, kamu perlu bikin objektif konversi. Terus cari target yang ideal. Kemudian pasang deh beberapa VT buat dilihat konten mana yang paling bagus hasilnya. Nah, setelah udah punya konten yang cukup bagus CTR dan CVR-nya, nah biasanya di sini kita bakal scale up budget. Nah, audiens yang udah lihat iklan ini, kita bisa follow up dengan iklan retargeting. Biasanya kita bikin lagi audiensnya. Biasanya di retargeting atau iklan follow up inilah, kadang penjualan juga lebih banyak di sini. Nah, hal ini juga dilakuin di iklan dengan live shopping. Nah, jadi setiap live kita jalanin nih iklannya, biar penontonnya selalu rame. Sama ada beberapa cara lain sih yang bisa nge-boosting live. Cuman ini agak ribet ya ngerjainnya. Gitu. Jadi gue nggak bahas di sini lah ya. Nah, terakhir, kita buat audiens berdasarkan aktivitas TikTok Shop. Kalau nggak salah nih, fitur ini tuh cuman ada buat yang Ads Manager udah whitelist. Kalau nggak salah. Kalau kalian yang belum whitelist mungkin nggak bisa. Jadi akun biasa belum bisa ya. Nah, buat yang mau pakai akun whitelist nih, kalau lo ngerasa butuh. Bedanya apa sih akun whitelist ini? Bedanya pertama, ini akun anti-ban. Jadi lo bikin salah-salah juga nggak akan kena ban. Terus ini juga lo bisa pasang iklan yang paling muncul di depan TikTok tuh. Kalau lo buka kan suka ada top view namanya. Terus udah gitu masih banyak jenis-jenis iklan lainnya. Iklan whitelist ini buat lo yang nggak punya gitu ya, lo bisa. Di sini lu perlu kerjasama sama agensi yang udah cukup kuat, yang kalau di Twitter tuh levelnya GBS, itu di kita ada. Kalau lu mau bisa komen. Kalau enggak, kalau lu mau coba sewa akun iklannya, mungkin nanti kita bisa bikinin. Nanti lu bisa komen juga. Nanti kita lihat kalau misalnya memang ada dan cocok, kita bisa bantuin buat lu bisa pakai akun iklan whitelist ini. Kalau udah, kita jalanin iklan retargeting berdasarkan orang yang udah lihat-lihat tapi belum beli. Nah, gunanya apa nih? Nah, ini yang kencang banget karena setelah orang ngeliat TikTok Shop lo, mau dari manapun, kita bisa follow up dan itu bisa bikin jadi pembelian. Nah, inilah yang bikin hasil omsetnya bisa maksimal. Oke, jadi itu dia beberapa hal penting yang bikin penjualan meningkat khususnya di TikTok Shop. Oke, gitu aja video singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video lain.